melarang sesama jemaat itu pacaran kan gitu loh. Tetapi masalahnya kan saat mereka pacaran ada masalah, mereka putus, salah satu dari mereka mungkin ada yang pindah gereja atau tidak akan pernah lagi datang ke gereja. Itu pasti banyak itu. Iya benar. Itu fenomena dia pelayan, tapi kalau mereka yang bermasalah itu bakalan salah satunya pasti ada yang mundur gitu. Tapi kan sebenarnya ya kalau pacarannya itu udah dewasa sebenarnya ya harusnya mereka bisa menempatkan kalau pelayanan itu ya pelayanan, kalau lagi pacaran. Jadi kalau lagi bermasalah juga di masalah pacaran mereka itu tidak akan bersangkut paut dengan pelayanan mereka. Itu baru itu pelayanan. Ya, tapi kebanyakan anak-anak muda kita sekarang, selama kita anak muda, pelayanan itu tergantung hati ya. Kalau sama pacarnya baik, ya pelayanannya oke gitu ya. Itu sih sebenarnya jadi PR untuk gereja sih. PR untuk gereja sebenarnya untuk menanamkan kepada para pelayan sebenarnya untuk menempatkan bahwa ya pelayanan itu bukan tentang hati kita gitu loh. Tetapi pelayanan itu udah kewajiban umat gereja, bagi setiap Kristen lah, umat Kristen itu udah kewajiban bagaimanapun kondisi dan situasi mereka. Benar-benar Om ya. Jadi sebenarnya pacaran nggak apa-apa, yang penting tahu koridornya, tahu menjaga hatinya. Iya. Oke, jadi menurut Om gini Om, yang menarik nih, orang Kristen itu seharusnya pacarannya gimana sih? Ke Oyo kah? Atau gini Om, sebatas pegangan tangan kah, cium kening kah, cium bibir kah, pelukan kah, gandengan kah, atau oyo kah, gitu kira-kira. Sampai batasannya sampai mana nih Om, pacaran orang Kristen ini? Nah, saya kembali gini aja lah Om ya. Kita kembali ke definisi pacaran aja lah Om ya kan. Kalau kita tahu definisi pacaran kan sebenarnya tujuan pacaran itu kan supaya aku mengenal kamu, kamu mengenal aku, supaya kita saling mengenal gitu kan. Makanya saya bilang Om bahwa pacaran itu bukan tentang seberapa lama kita pacaran baru kita akan nikah, bukan tentang seperti itu Om. Tetapi seberapa lama kita bisa mengenal dia dan dia bisa mengenal kita. Kalau sudah, terus yang mau saya tanya, batasan pacaran itu seperti apa gitu kan? Bagi saya gini Om, untuk orang yang batasan pacaran ini, mau saya bilang intinya setiap orang yang pacaran itu, apalagi cowok ya, jadi kita cowok ya, pasti berhubungan juga dengan nafsu gitu. Mana? Jadi gini sebenarnya Om ya. Ini sangat berat sih jawabnya. tapi saya bisa kasih tahu gini Om. Kalau kita mengenal seseorang itu, kita betul-betul mencintai seseorang itu, kita ingin mengenal dia. Mengenal itu bukan dari saya meraba dia. Mengenal itu bukan dari saya mengenal itu bukan dari saya mencium dia. Mengenal sebenarnya kata mengenal ini bukan tentang apa yang ada dalam diri kita secara kelihatan ya. bukan apa yang ada dalam diri kita secara kelihatan. Maksudnya bukan tentang fisik kita loh, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengetahui sifat-sifat tentang satu sama lain gitu Om. Jadi kalau bagi saya ada pacaran mengatakan ya kalau nggak ciuman itu nggak pacaran katanya. Bagi saya itu goblok Om gitu. Berarti gini Om, kita ambil satu kesimpulan kecilnya. Selain daripada pacaran itu harus mengenal. Nah, bisa nggak mereka gandengan tangan Om? Kalau sebatas gandengan tangan untuk menyeberang bisa Om. Kalau berpelukan juga sambil menyeberang gimana Om? Itu dilarang Om. Saya kembali lagi gini Om. Kalau kamu pegangan tangan itu manfaatnya untuk apa gitu loh? Oke, berarti kita begini kesimpulannya bahwa pacaran itu nggak apa-apa, tergantung manfaatnya. Gandengan tangan itu ya nggak apa-apa kalau bermanfaat. Gitu. Ya, untuk apa kamu gandengan tangan gitu? Pelukan itu untuk apa gitu loh? Sebenarnya tujuan utamanya itu untuk apa? Kalau memang hanya untuk kepuasan nafsumu aja. Oh iya. Berarti titik tengahnya bahwa sebatas itu tidak nafsu, tidak apa-apa. Iya Om, kalau bisa Anda tahan, Anda perlukan tapi nggak nafsu, nggak apa-apa Om. Gimana kalau ada orang ciuman Om tapi nggak nafsu? Itu bohong Om. Iya. Itu bohong.
Mana tahu sampai cuma dia mati setuju ayat 7 seperti itu kira-kira. Itu nggak bakalan ada. Oke ya, berarti sebenarnya nggak apa-apa pacaran asal tujuannya benar untuk saling mengenal, kembali ke saling mengenal. Dan tadi sebatas itu kita tidak mengikuti nafsu kita, dan itu bermanfaat nggak, seperti itu kira-kira Om ya? Iya Om, jadi ya itu tujuannya untuk apa gitu, bermanfaat enggak? Oke, nah benar Om. Nah, kita kan tinggalkan sebentar ini, kita akan masuk lebih lagi tentang yang namanya tadi kita kan pacaran, seks dan pelayanan. Kita akan masuk ke seks ini Om. Nah, karena tidak bisa dipungkiri banyak oknum, ada beberapa orang yang juga orang Kristen tetapi sudah terlanjur nge-seks, artinya pernah berhubungan badan di luar dari pernikahan. Artinya dia anak muda, dia seorang Kristen, dia seorang pelayan, tetapi dia sudah pernah berhubungan yang cukup. Apakah dia gimana kira-kira menurut Om? Ini keren sih Om. Jadi pertanyaan pertamanya gini Om. Apa orang yang berhubungan seks itu bisa nggak diberkati di gereja? Kan itu nggak mungkin dia jadi pelayan kalau nggak diberkati. Benar. Bisa nggak dia diberkati di gereja ya? Gimana kira-kira Om? Ini pembahasan yang keren sih. Walaupun nanti akan ada beberapa gereja yang akan menentangin. Iya benar. Soalnya kan setiap gereja itu pasti beda pendapatnya. Benar. Tapi menurutku gini Om. Orang yang sudah melakukan hal seperti itu, kita nggak mungkin lagi menanggung mereka. Nggak mungkin lagi kita ceraikan. Kalau mereka mau nikah, ya ayo kita laksanakan gitu kan. Tapi semuanya ada aturannya gitu loh. Jadi gini Om. Gini Om. Kalau orang yang sudah melakukan seks itu kan, mereka minta diberkati di gereja. Mereka diminta diberkati di gereja. Saat kita melakukan konseling kepada mereka, saran saya sih Om ya, saran saya sih mereka berdua itu di konseling, lakukan istilahnya gini, mereka itu mengaku nggak dosa mereka. Oh ya, kalau mereka mengaku Om. Kalau mereka mengaku, kita masuk ke level selanjutnya Om. Kalau mereka sudah mengaku, ya kita bawa mereka pengampunan kepada Tuhan. Saya yakin gini Om, Tuhan itu nggak mengampuni saat orang datang kepadanya minta ampun. Benar, keren. Ya. Ini kalau Tuhan sudah mengampuni mereka, kenapa kita sebagai manusia melihat mereka sebagai orang berdosa? Nah, itu poinnya menarik sekali. Ketika Tuhan mengampuni, ngapain kita terus menghakimi seperti itu kira-kira ya? Tuhan aja melihat mereka sebagai orang yang baru loh. Kenapa kita melihat mereka sebagai orang berdosa? Nah, sebenarnya berarti artinya gini loh. Ketika seseorang yang hari ini, mungkin teman-teman yang melihat video ini sudah pernah di masa lalunya berhubungan badan, ya nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya dalam nggak apa-apa, bukan dilakukan lagi, tetapi ya untuk masa lalu tetaplah masa lalu, seperti itu kira-kira. Tuhan masih mengampuni ya. Ya benar. Tapi kan Tuhan itu kan adil juga gitu. Apa yang telah kita perbuat, makanya dia bilang hukum tak bertuai itu ada. Mungkin nggak sekarang kita tuai, tapi ada nanti saatnya kita akan menuai sesuatu dari hal apa yang kita lakukan. Ada nanti konsekuensinya dari perbuatan kita, benar. Ya. Tapi Tuhan mengampuni loh. Gitu. Oke. Berarti Tuhan tetap mengampuni, kan seharusnya kalau kita tarik kesimpulannya, gereja harus memberkati walaupun sudah berhubungan badan. Seperti kira-kira kan? Belum sampai ke situ saya. Sampai ke situ. Oke, sekarang gini lanjut ke Om. Gini Om, walaupun mereka sudah diampuni oleh Tuhan, walaupun mereka sudah diampuni oleh Tuhan, kita memandang mereka sebagai orang yang baru, tetapi kan peraturan organisasi tetap ada Om. Gitu, kan? Oke, sekarang Om gini, kita kan terlepas dari organisasi, kita masuk ke gereja Tuhan nih. Harusnya gereja Tuhan itu seperti apa? Kira-kira. Kita kan terlepas dari gereja kita Pak. Saya juga nggak mau membahas organisasi sebenarnya, cuma kan ada hal seperti itu gitu loh. Mana? Ada, karena tidak terlepas bahwa gereja di Indonesia ini masih dalam naungan-naungan payung tertentu. Nah, kita masuk ke gereja Tuhan lah Om, gereja Tuhan yang gimana sebagai gereja Tuhan yang benar gitu.
Ya, jadi kalau saya kalau saya masuk ke dalam gereja Tuhan, kita melihat mereka sebagai orang yang sudah mengaku kepada Tuhan. Bagi saya, pengakuan kepada Tuhan itu tidak cukup, Om. Nah, lalu Seharusnya mereka itu mengaku juga kepada keluarganya apa yang telah mereka lakukan, mengaku juga kepada jemaat bahwa ini loh saya sudah melakukan hal seperti ini, dan saya berjanji saya mau berubah, dan saya mau lahir baru di tempat ini. Yang akhirnya kan mengubah pola pikir jemaat bahwa ini loh orang yang mau berubah gitu. Nah, tapi ini Om, sebatas mana akan diberitahukan itu? Apakah kepada keluarga saja, atau kepada seluruh jemaat, atau kepada rakyat umum? Kalau rakyat umum saya rasa tidak, Om. Tetapi untuk membangun jemaat sebagai istilahnya untuk membangun iman jemaat kembali bahwa orang yang berdosa pun seperti mereka ini masih ada pengampunan kepada Tuhan Yesus gitu loh. Makanya gini, Om, kalau mereka sudah berjanji kepada di depan jemaat, mereka akan lebih serius lagi untuk datang beribadah. Karena gimana pun mereka akan janji mereka itu, dan jemaat juga pasti akan menuntut kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan di depan gereja. Berarti sebenarnya tindakan tabur tuainya ketika kita sudah berbuat, hukumannya itu benar, Om. Kita kan harus mengaku kepada keluarga kita, jemaat, ya. Keren sih. Nah, ini Om kan sebagai seorang hamba Tuhan nih. Ketika tiba-tiba diperhadapkan dengan dua orang manusia yang mau menikah di gereja, Om, dan dia sudah hamil di luar nikah, Om, dan dia mau diberkati, gimana Om sebagai hamba Tuhan? Itu udah terjadi, Om. Itu udah terjadi. Jadi ada sebuah kasus di gereja kami di mana mereka istilahnya ceweknya hamil di luar nikah, cowoknya mengaku di depan keluarganya nggak terima, akhirnya mereka lari dari kampungnya datang ke sini minta diberkati gitu. Nah ya, itu gimana? Jadi ya sebenarnya gini, kami dari gereja punya aturan sendiri bahwa orang yang seperti itu, karena beberapa kali kami melayani seperti itu, orang yang seperti itu minimal mereka 6 bulan itu harus setia dulu pelayanan di gereja, bukan pelayanan sih, datang ke gereja. Dengan konsekuensi kami katakan seperti ini, kamu bisa datang ke gereja ini, kamu mau datang ke gereja ini, kamu bisa diberkati di gereja ini dengan alasan kamu harus 6 bulan, minimal 6 bulan kamu harus setia datang ke gereja. Saat kamu setia ke gereja, kalau 6 bulan itu kamu setia datang ke gereja, apapun surat yang kamu minta untuk mengurus kartu pernikahan itu kan, kartu keluarga itu, apapun yang kamu minta dari gereja, itu akan gereja kasih. Tapi gereja tidak akan memberkati. 17 menit. Tuhan, itu kami lakukan. Kenapa tidak diberkati, Om? Ini, Om, banyak kadang-kala, Om, anak-anak muda setelah melakukan hal seperti itu datang ke gereja minta diberkati, setelah diberkati mereka hilang, Om. Iya. Kalau mereka nggak hilang, Om? Kalau mereka nggak hilang, puji Tuhan. Makanya kita buat seperti itu peraturannya, Om. Jadi, ya berarti. Ya. Jadi mereka minta, Om, kami minta surat pernikahan gini-gini, surat pemberitahuan, surat keterangan pernikahan bahwa kami sudah menikah gitu kan. Terus kami dari gereja hanya mengeluarkan gini, Om, atas nama ini, saya sebagai gembala sidang gereja ini mengatakan bahwa setahu kami sebagai gereja mereka sudah menikah. Jadi kami bukan mengeluarkan surat pernikahan, Om, tetapi surat keterangan bahwa kami mengetahui mereka sudah menikah gitu loh. Setahu kami gitu loh. Ya, berarti kalau orang yang udah hamil di luar nikah, gereja kasih surat pernikahan tetapi tidak menikahkan. Bukan surat pernikahan itu, Om. Jadi itu hanya surat keterangan bahwa gereja mengetahui mereka sudah menikah. Menarik sih sebenarnya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya bahwa kita akan bahas kalau seperti itu kan sebenarnya mereka perlu di hadapan Tuhan. Tapi jangan dulu dijawab, Om. Jangan dulu dijawab karena kita masih panjang ke depan. Jangan biar ini kita buat dasarnya saja dulu. Jangan dulu bahas. Nah, dari pertanyaan kita saja nanti ke depannya bahwa walaupun gereja memberi surat apapun, tetapi tetap di hadapan Tuhan mereka tetap berzina karena tidak sah di hadapan Tuhan.
Nah, jangan jadi dibahas dong. Oke, sedikit saja. Gimana? Sedikit saja. Coba ulangi Om. Kan mereka menikah nih, hamil di luar nikah. Ya. Tapi kan belum diberkati di gereja, artinya belum sah di mata Tuhan, gitu kira-kira. Walaupun gereja ngasih surat, walaupun di pemerintahan sebenarnya kan itu sah. Tapi kan tetap saja di mata Tuhan mereka belum diberkati, artinya masih berzina. Itu makanya Om, selama 6 bulan itu, disitulah waktunya mereka serius kalau mereka serius datang beribadah, setelah beribadah itu selalu ada konseling. Oh, dan biasanya nanti setelah mereka konseling, apakah hasil konseling itu nanti dinikahkan lagi, diberkati gimana? Itulah Om, yang kami hadapi di sini Om, setelah mereka 6 bulan setia Om, justru di situ kami lihat kesetiaan mereka. Selama 6 bulan itu mereka dipenuhi Roh Kudus, selama 6 bulan itu mereka memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga, selama 6 bulan itu mereka sudah selesai juga Om, bahwa mereka mengaku kepada Tuhan gitu loh. Bahkan sudah mengaku juga di depan jemaat-jemaat, selama 6 bulan itu mereka selesaikan semua, baru mereka menghadap kami, dia katakan bahwa Om, kami sudah setiap selesai 6 bulan, kami sudah seperti ini, kami punya rencana untuk diberkati seperti ini Om, karena keluarga sudah minta supaya kami bisa dihadapi. Setelah mereka diberkati, buktinya mereka tetap selalu setia. Oh, itu hasil berarti mereka tetap akhirnya diberkati, gitu ya. Oh, ya, menarik Om. Nah, oke Om, kita akan pindah lagi sebentar Om, karena ini akan kita perdalam lagi di sesi selanjutnya. Nah ini Om, gimana dengan nge-seks bebas di gereja, tetapi tetap pelayanan? Ini sebenarnya bukan banget. Seks, dia masih melakukan seks di luar nikah, tetapi tetap dalam pelayanan. Dan melayani dia nangis-nangis loh Om. Nangis-nangis buat orang nangis juga. Sedikit saja Om, sedikit saja karena kita tidak akan, ini sudah beberapa menit, kita kasih 3 menit aja pandangan tentang itu. Ini cepat saja Om ya, ini cepat saja. Untuk kalian yang melakukan itu kawan-kawan, bertobatlah. Soalnya gini kawan-kawan, kita melayani Tuhan yang kudus. Musa aja untuk menghadap Tuhan itu nggak berani loh bawa sendalnya. Sedangkan kita mengotorin diri kita dengan hal yang seperti itu gitu loh. Jadi kawan-kawan, kalau memang kalian pengen berubah, saya tahu gini, banyak pelayan curhat sama saya, dia bilang seperti ini, Bang, sebenarnya aku pengen kali berubah Bang, setiap aku berdoa, aku nangis-nangis minta ampun kepada Tuhan, aku berjanji kepada Tuhan aku besok pasti berubah gitu loh. Tapi saat mereka berdoa seperti itu, apa yang terjadi Om? Besoknya mereka 2 kali lipat lebih parah dengan apa yang mereka doakan. Itu sebenarnya udah dosa keterima sebenarnya Om. Iya benar. Jadi saya hanya kasih tahu seperti ini. Kalian melakukan hal seperti itu ya, nggak masalah. Tapi saya mau katakan seperti ini. Tuhan tahu apa yang kalian lakukan. Benar. Tuhan kalian lakukan. Kalau memang kalian pengen niat berubah, jangan niat untuk mengubah apa yang ada dalam dirimu. Akui bahwa itu ada dalam dirimu, tapi kamu harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Istilahnya semakin kita dekat sama Tuhan, dosa kita itu semakin dikikis gitu loh. Oh, benar. Ya, menarik Om. Berarti soalnya ini banyak di gereja kan Om. Malam Minggu Oyo, Minggu di mimbar, gitu kira-kira ya. Itu memang fenomena gereja sih Om. Tapi Oke, Om. Saya harap sih Om, saya harap kalau kita hidup ini seperti jungkat-jungkit Om. Kalau kita menaikkan roh kita, kalau kita menaikkan roh kita, ya maka kedagingan kita akan turun Om. Tapi kalau maka roh kita itu akan turun Om gitu loh. Keren Om. Pilih mana, apakah Anda menaikkan roh Anda atau malah menaikkan dagingnya? Yang mana mau menaikkan? Oke. Ini pilihan buat teman-teman yang nonton, pilihan Anda. Oke Om, sekarang kasih satu kata atau satu kalimat buat teman-teman kita yang nonton kali ini. Lanjut Om, biar kita akan akhiri sesi ini. Oke Om, jadi buat kalian para pelayan-pelayan Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan,
kayak kasih jempol lah ya, luar biasa kalian gitu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pelayanan kita itu bukan hanya ada di gereja. Pelayanan kita itu ada di masyarakat, ada di tingkah laku kita. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya itu sebuah pelayanan bagi Tuhan. Karena apa? Karena semuanya yang kita lakukan itu adalah milik Tuhan. Jadi ya kita melayani, jangan kelihatan kudus di gereja tapi di luar tidak kudus, tetapi sama-sama lah kita kudus di luar dan kudus juga di gereja. Itu penting. Tepuk tangan. Oke, keren Om. Terima kasih buat bincang-bincangnya kali ini di sesi ini karena memori kita juga nggak cukup. Kita akan bahas di next time dengan topik-topik yang lebih menarik tentang di dunia pelayanan. Oke Om, Shalom, Tuhan Yesus memberkati Om. Yo.